Komunisme, sebuah kata yang mampu memicu perdebatan sengit di berbagai belahan dunia. Bagi sebagian orang, ini adalah mimpi tentang kesetaraan. Bagi yang lain, ini adalah mimpi buruk yang harus dihindari. Tapi, apa sebenarnya komunisme itu? Kenapa ia begitu kontroversial? Dan apakah semua yang kita dengar tentangnya adalah fakta atau sekedar mitos belaka? Di video ini, kita akan membongkar semuanya. Siapkan dirimu untuk sebuah perjalanan intelektual yang mendalam. Untuk memahami kenapa komunisme menjadi kontroversial, kita harus mulai dari dasarnya. Komunisme adalah sebuah ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas dan tanpa kepemilikan pribadi. Dasar pemikirannya bisa ditemukan dalam karya Karl Marx dan juga Friedrich Engels, khususnya dalam buku mereka yang terkenal Manifesto Komunis. Menurut Marx dan Engels, masyarakat kapitalis dipenuhi dengan ketidakadilan. Mereka percaya bahwa konflik antara kelas pekerja dan juga pemilik modal atau bourgeois adalah akar dari masalah sosial dan ekonomi. Solusinya menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan menggantinya dengan kepemilikan bersama. Namun, ide ini bukan hanya teori. Pada tahun 1917, revolusi Bolshevik di Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Lenin berhasil menerapkan komunisme sebagai sistem politik. Ini adalah awal era baru yang penuh gejolak. Setelah suksesnya revolusi Bolshevik, ide komunisme menyebar di berbagai negara. China di bawah Mao Zedong mengadopsinya. Kuba dengan Fidel Castro dan juga Che Guevara menjadi simbol revolusi komunis di Amerika Latin. Di Vietnam, Ho Chi Minh, pemimpin perjuangan melawan kolonialisme dengan semangat komunisme. Puncaknya, komunisme mendominasi hampir setengah dari dunia, menciptakan blok timur di bawah Uni Soviet dan mempengaruhi politik global dalam Perang Dingin. Namun, kesuksesan ini juga diiringi oleh cerita kelam. Di balik cita-cita kesetaraan, sistem komunis seringkali diwarnai oleh otoritarianisme, represi politik, dan juga kegagalan ekonomi. Gulak di Uni Soviet, kelaparan besar di China selama lompatan jauh ke depan, dan kekacauan di Kamboja di bawah Pol Pot adalah beberapa contoh dari sisi gelap komunisme. Tapi, kenapa komunisme begitu kontroversial? Salah satu alasannya adalah dampak historisnya. Banyak negara komunis yang gagal memberikan kesejahteraan seperti yang dijanjikan sebaliknya. Mereka seringkali terjebak dalam kemiskinan, kelaparan, dan juga konflik. Masalah utama komunisme adalah implementasinya. Ide dasarnya mungkin tampak mulia, tetapi ketika diterapkan dalam skala besar, seringkali berujung pada konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang yang kemudian menciptakan pemerintahan otoriter. Statistik menunjukkan bahwa rezim-rezim komunis bertanggung jawab atas kematian jutaan orang, baik melalui kelaparan, eksekusi massal, maupun represi politik. Ini meninggalkan luka mendalam yang membuat banyak orang mengaitkan komunisme dengan kekejaman. Tapi, apakah semua yang kita dengar tentang komunisme itu benar? Mari kita bahas beberapa mitos dan fakta. Mitos 1. Komunisme selalu gagal. Faktanya, tidak semua negara komunis gagal secara ekonomi. Contohnya, Vietnam dan Cina berhasil membangun ekonomi yang kuat dengan tetap mempertahankan elemen-elemen komunisme. Mitos yang kedua, komunisme berarti tidak ada kebebasan pribadi. Faktanya, ini tergantung pada bagaimana sistem diterapkan. Di beberapa negara komunis, kebebasan pribadi sangat terbatas. Tetapi itu lebih karena sistem politik otoriter, bukan karena ideologi komunisme itu sendiri. Mitos yang ketiga, komunisme sudah tidak relevan. Faktanya, meski tidak lagi dominan, komunisme masih relevan di beberapa negara dan bahkan menjadi inspirasi bagi gerakan sosial modern yang menyerukan kesetaraan dan juga keadilan sosial. Di era modern, komunisme telah berubah bentuk. Negara-negara seperti China dan Vietnam telah mengadopsi model ekonomi campuran, menggabungkan prinsip komunisme dengan elemen kapitalisme untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.
China misalnya telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Meski masih mengklaim sebagai negara komunis, pendekatan mereka jauh berbeda dari komunisme tradisional. Penting yang bisa kita ambil dari komunisme, ide kesetaraan dan keadilan sosial terrelevan di dunia yang penuh dengan ketimpangan. Komunisme, seperti ideologi lainnya, bukanlah hitam atau putih. Di satu sisi, ia adalah mimpi tentang dunia yang adil dan setara. Di sisi lain, ia membawa cerita kelam yang meninggalkan luka mendalam. Tapi apa yang pasti, kita bisa belajar dari sejarahnya untuk membangun masa depan yang lebih baik.